Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Hilmatullah dan Hilmi Rasya. Nah, oke, jadi di video kita kali ini kita mau balas-balas komentar kalian lagi ya. Udah lama kita nggak ngopsan karena alhamdulillah banyak banyak motor ya. Ada beberapa motor yang kemarin ngantri, jadi kita nggak bisa bikin video. Nah, ini tinggal satu, jadi kita sempetin buat bikin video ya. Takutnya ini kasihan yang udah bertanya. Nah, oke, jadi sebelumnya mohon maaf jika nanti agak nggak jelas gambarnya ya. Tapi nggak apa-apa karena ini cuma gambar saya dan itu tidak penting sama sekali. Jadi kalau kita ngoprek ya. Ini saya lagi pilek. Kita sambil ngopi ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pulsar NS200 sama Pulsar 220 bandel mana atau lebih rewel yang mana, Kang? Pulsar 200 NS sama 220 ini punya mesin yang berbeda dan punya peruntukan yang berbeda juga ya. Seperti yang kita tahu, mesin dengan 4 klep ya, 4 klep SOHC 4 klep itu biasanya lebih difokuskan untuk tarikan atas ya, atau minimal tarikan tengah lah ya. Karena kalau NS atasnya juga sama aja, nggak terlalu kuat. Sedangkan si Pulsar 220 ini memang motor yang harus disiksa. Jadi kalau punya 220 nggak disiksa, nah itu kalian buang-buang duit itu. Ya, jadi harus disiksa. Jadi sudah beda peruntukannya. Tinggal kalian pengennya yang mana. Kalau mau yang touring, harian enak ya, irit, awet mesin ya 220. Tapi kalau kalian yang suka kenceng-kencengan, nah kenceng-kencengan atau di stop and go ya, di lampu merah, lampu hijau langsung petot gitu ya, petot-petotan di lampu merah atau sering ongkean ya kalau bahasa anak-anak sebelah. Kalian saya lebih sarankan ke 200 NS ya, itu lebih jos. Loh mas, bukannya 220 itu top speednya masih lebih baik? Iya, kalau ngomongin top speed memang ya 220 memang dia bisa tinggi banget top speednya, bisa sampai 160, 150, 160-an lah ya. Tapi itu kan butuh jalan yang sangat panjang ya. Kalau di jalan Indonesia ya, jalan kita seperti ini kayaknya nggak akan cukup ya, nggak akan cukup buat dapetin top speed gitu ya. Palingnya kita cuma ngerasain tengah atas bawah menengah gitu aja ya. Tetap lebih kencengan si Pulsar 200 NS karena ya jembakannya ngeri sih ya kalau 200 NS dibandingkan 220 ya. Ya oke, jadi seperti itu ya, tinggal kalian peruntukannya yang mana. Kalau masalah awet atau enggaknya ya semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau untuk harian touring ya mending 220. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, maaf mau nanya, tolong bantu jawab ya, insya Allah. Kalau langsam otomatis Pulsar 220 awal starter selalu ngelangsam, kenapa? Langsam maksudnya gerung kali ya. Terus benerinnya gimana? Kalau sensor TPS nggak ada, bisa diganti pakai apa? Terima kasih ya. Jadi ketika Pulsar 220 ya, dan Pulsar 135 ya, ingat ya, 135 dan Pulsar 220 ketika pertama dinyalain dia selalu ngegerung, selalu gasnya selalu naik sendiri walaupun cuma beberapa detik. Itu maka bisa dipastikan bahwa cuk otomatisnya itu bermasalah ya. Jadi bisa kalian cabut aja untuk cuk otomatisnya. Dari normalnya gimana sih mas? Ya normalnya ketika mesin dingin terus kita hidupin pakai starter atau kickstarter langsam, itu akan naik sendiri selama beberapa detik. Tapi ketika mesin sudah panas atau setelah kita pakai ya, itu dia tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi ya. Tapi kalau ketika pagi hari kita starter langsam naik
kita pakai motornya, kita berhenti sebentar, tinggal beli seblak atau beli apa gitu ya, terus kita hidupin lagi kok masih ngegerung lagi, nah itu udah tanda auto joknya sudah error, ya kalian lepas aja. Nah kemudian kalau untuk TPS, kalau TPS nggak ada ya dibeliin lah ya, dibeliin punya si Pulsar ya. Ya pokoknya beliin aja punya si Pulsar. Kalau misalkan ini ya nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Wah, nggak terlalu beda jauh ya iritnya. Cuman memang timing pengapiannya memang jadi agak ngaco ya. Jadi antara busi 1 dan busi kedua itu nanti penempatan RPM-nya nggak pas ya. Jadi yang seharusnya di 6000 busi kanan dihidupkan, nah itu biasanya belum nyampe 6000 sudah dihidupkan, atau bahkan sudah 6000 nggak dihidupin ya. Oke, kita lanjut. Saya pakai Pulsar 220 dengan kapasitas oli 1,2 liter ya. Kalau diisi pakai kemasan yang 1 liter aman nggak ya? Kita pakai oli ya, pakai oli atau pelumas yang speknya di bawah 20-50 aja itu sudah sangat-sangat dilarang ya kalau di Pulsar ya, karena bisa rawan merusak part-part dalaman mesin, apalagi yang dipakai untuk harian ya. Apalagi kalau kita kurangin jumlah olinya ya, jangan ya. Jangan, sebisa mungkin 1,2 ya. Kalau cuma sekali-sekali nggak apa-apa, misalkan oh mas nggak ada lagi cuma segini ya nggak apa-apa, dipasang lagi. Bang, Pulsar 200 DTSI jalan sebentar berebet terus mati. Kalau udah gitu tekor akinya tapi masih bisa hidup, diputer bannya. Itu permasalahannya apanya ya bang, tolong dijawab, terima kasih. Bang, Pulsar 200 DTSI jalan sebentar berebet terus mati. Jalan sebentar berebet dan mati ya sudah pasti ya belum pasti sih ya, kemungkinan pengapian. Dicek sepulnya, sepul pengapiannya dan juga CDI-nya. Dan kalau masalah aki tekor ya mungkin akinya nggak ngisi ya. Kalau udah gitu tekor akinya tapi masih bisa hidup, nah mungkin akinya nggak ngisi. Jadi silakan dicek bagian kiproknya, ada bagian sepul pengisiannya juga. Dicek dulu ya. Di sini itu kita cuman memberi pandangan ya, memberi pandangan bahwa penyakitnya biasanya tuh ini dan ini. Untuk selebihnya masalah eksekusi kalian bisa eksekusi sendiri, tutorialnya yang lain-lain sudah ada di video Hilma Rasa yang lama-lama, silahkan dicek aja. Atau mungkin kalian yang belum berani ngoprek, mending kalian bawa ke bengkel aja. Oke, terima kasih. Wah, ini kok biru-biru kok iso. Bang, saya ada Pulsar 220, rencana mau ganti karbu PE28. Karena karbu bawaan skepnya udah oblak, jadi motor susah nyala. Ya, kira-kira kalau ganti PE28 yang harus diganti apa aja ya? Makasih sebelumnya bang. Karet intake. Ya, karet intake manifold harus kalian ganti karena punya 220 itu besar ya. Jadi kalau pakai 28, PE28 itu kan kecil. Jadi harus kalian ganti. Pakai apa saya juga nggak tahu. Saya biasanya pakai punya Pulsar 200 ya, 200 DTSI. Sekali sama manifoldnya biasanya, kan sama-sama kotak deh untuk lubang intake-nya. Bang, nanya dong, Pulsar 200 saya kok bau sangit di mesin, walaupun cuma dibawa cuma 5 menit ya. Terus pernah saya bawa sekitar 350 km, oli kok berkurang ya, sekitar 300 mili. Saya pakai oli meseran 20-50. Mesin tidak ada rembes, knalpot juga aman, gak ada oli. Cuma hitam biasa aja, hitam kering ya. Kira-kira gimana solusinya bang? Salam dari Pulau Dewata, Bali Utara. Siap. Ya, kenapa bisa bau sangit? Ya karena menguap ya, olinya menguap. Ya olinya menguap. Itu aja. Makanya mesin jadi cepat panas ya, karena olinya menguap. Mulai berkurang ya, walaupun tidak ada rembusan kan dia bisa menguap lewat hawa panas ya. Dan coba cek dulu di bagian selang hawanya atau di filter udaranya, di situ ada endapan oli atau ada sedikit oli atau enggak. Kalau emang ada ya berarti dia sudah naik ke situ ya.
Dan itu wajar kalau cuma sedikit ya, karena emang pembuangan panas, hawa panas lewat selang hawa ya, masuk ke filter. Dicek aja. Bajai terlalu maju pada zamannya. Waduh, sehingga masyarakat awam yang punya bengkel belum banyak yang paham karena alat troubleshooting. Mesin belum ada, troubleshooting belum ada. Justru pada zamannya, pada pertama keluar si Pulsar, malah laku keras mas, Pulsar ya, malah laku keras. Jadi masalah kemajuan zaman yang belum, yang enggak juga, karena Bajaj juga sudah menyiapkan alat-alatnya kan. Dan dulu kan laku keras dulu Pulsar, makanya sampai sekarang walaupun sudah dimutilasi mau diapa-apain masih banyak di jalanan. Sama kalau kita bedain sama tetangga sebelah ya, yang sama-sama dari India, dia punya pabrik di sini ya, di Indonesia, tapi lihat aja di jalanan ya, pernah terlihat atau enggak, ataupun mungkin terlihat cuma 1 atau 2 kali ya, terlalu sedikit. Berbeda dengan kita si Bajaj Pulsar, dia udah digini, udah digitu, udah ini di jalan tetap masih ada ya, walaupun jarang. Jadi bukan karena terlalu modern di zaman itu, enggak ya, enggak juga sih, tapi ya bisa juga iya, tapi kalau menurut saya sih kayaknya enggak deh ya. Sekarang jarang karena ya jarang peminatnya, mungkin modelnya juga udah model terlalu jadul, kemudian udah banyak motor-motor baru ya, seperti itu. Lanjut. Kalau karet vakum Pulsar NS200 sobek, apa itu salah satu sebab motor tidak mau hidup? Soalnya motor saya di rumah NS200 juga Kang, karet vakumnya sobek, motor sama sekali tidak mau hidup, di starter serasa berat ya. Karet vakum sobek ya untuk semua motor ya, bukan cuma punya 200 NS ya. Semua motor yang menggunakan karet vakum, ketika karet vakumnya bermasalah, baik itu sobek, berlubang atau mengeras, itu susah untuk dihidupkan. Begitupun hidup juga dia tidak akan mau langsam. Kalaupun mau langsam, dia kalau dipakai jalan di RPM tinggi dia akan tertahan. Ini masalah memang di karet vakum ya. Silakan diganti aja, nggak usah nanya substitusi. Kalau kalian nanya substitusi bukan di sini tempatnya, karena saya bukan mekanik. Oke, lanjut. Kalau stang seher Pulsar 180 DTSI tahun 2008 persamanya pakai apa? Stang piston ya, stang seher Pulsar 180, Pulsar 200 DTSI, UG3 ataupun UG4. Nah, itu bisa menggunakan dari kepunyaan Honda Tiger ya. Bisa menggunakan stang seher Honda Tiger. Cuman harus ditambah packing pada blok sehernya ya Pak, tak packing di bawah tuh ya, packing bawah harus ditambah karena stang seher si Tiger ini dia lebih panjang, jadi otomatis nanti kalau nggak kita ganjel packing di bagian bawah, dia akan mentok dan akan menabrak si klep dan akhirnya malah buyar. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Lima Rasyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2, dan 3 busi. Saya mau lanjut ngoprek dulu ya, nanti kita lanjut lagi.